Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam Suara Penggembalaan Gereja Isa Almasih Jemaat Banyumanik. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema percaya kepada janji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita baca Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 15 ayat 17 dan 18b. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmulah kuberikan negeri ini." Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, percaya kepada janji Tuhan. Pada umumnya orang-orang percaya kepada janji Tuhan, janji tentang berkat. Ya, berkat kita bisa asumsikan sebagai berkat jasmani yang berupa harta benda kekayaan. Nah, dan berkat semacam itu sangat diperlukan oleh orang-orang. Banyak bangsa merindukan berkat yang semacam itu, harta kekayaan, kemakmuran, kelimpahan, semuanya itu dirindukan oleh banyak orang, bangsa-bangsa juga. Dan apakah kita juga merindukan berkat harta kekayaan? Nah, tidak dapat dipungkiri dan semua manusia memerlukan. Tetapi pertanyaannya, apakah hanya berkat jasmani saja yang kita perlukan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah ilustrasi tentang kekayaan. Ada seorang anak kecil yang berkata kepada neneknya, "Nek, sebenarnya ibuku itu kaya, tetapi kekayaannya atau uangnya belum diturunkan dari surga." Kemudian sang nenek kaget, "Wah, kok bisa berpikir seperti itu? Oh iya ya, memang bagi anak-anak Tuhan disediakan berkat yang melimpah, dan kita hanya perlu meminta, memohon, dan bersabar menunggu waktu Tuhan." Nah, dari ilustrasi tersebut kita bisa punya harapan ya, bahwa Tuhan sudah menyediakan, ada tersedia di surga. Cuman waktunya, kapan datangnya, kita memerlukan kesabaran dan juga ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam pasal 15 ini ada suatu permasalahan yang dialami oleh Bapak Abraham. Bapak Abraham yang sudah diberkati dengan kekayaan harta melimpah, bahkan sudah meninggalkan negerinya, di akhir-akhir usianya yang tua, yang sepuh, merasa galau. Ternyata dengan kekayaannya itu mau buat apa? Kalau dia mati, dia tidak bisa memberikan warisnya, kekayaan kepada ahli warisnya, karena dia tidak memiliki anak. Dia cukup kaya, memiliki banyak harta, tetapi dia tidak memiliki anak. Dan kekhawatirannya adalah, oh, hartanya untuk siapa? Karena hanya tinggal hambanya, Eliezer. Dari sini Tuhan juga tahu akan keadaan Abraham, orang yang dikasihinya. Dia pun memberikan penghiburan kepada Abraham. Dari Abraham bahwa janji keturunan. Janji keturunan dalam hati Abraham, bagaimana secara manusia dia sudah tua dan sampai saat itu juga belum melihat tanda-tanda kehamilan dari Sarah istrinya. Nah, kekhawatiran ternyata juga dimiliki oleh orang kaya. Meskipun sudah diberkati harta yang melimpah, kekayaan yang sangat banyak, tetapi juga
masih memiliki kekhawatiran, yaitu tentang setelah mati hartanya untuk siapa. Harus ada yang menerimanya. Tapi pada saat itu Abraham tidak memiliki anak. Ya, dari sini kita bisa lihat di dalam ayat-ayat yang pertama, kalau Bapak Ibu membaca dari ayat yang pertama, bahwa Allah yang berkata, "Akulah perisaimu," berarti akulah pelindungmu. Dari sini ada ungkapan, ada pernyataan Allah yang luar biasa yang dinyatakan kepada Abraham, bahwa Allah itu perisainya. Dan jadi kalau dalam keadaan Abraham keadaan terbelenggu, berbeban berat, Tuhan yang akan menjadi pelindungnya. Dia sendiri yang menjanjikannya kepada Abraham. Dan perlu kita belajar kepada Abraham, ketika Tuhan mengatakan, "Akulah perisaimu, akulah pelindungmu," Abraham percaya. Dari situ iman semakin timbul, dia percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu. Kita pun bisa belajar dari pengalaman iman Abraham tentang janji Tuhan bahwa dia adalah perisai pelindung, dia akan menolong, akan memberkati kita. Demikian pula dalam bacaan teks pasal 15 ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari, yaitu Tuhan mendidik dan mengajar Abraham ya, untuk tidak hanya menuju memiliki iman yang kuat kepada Tuhan itu, tetapi juga mengajarkan suatu ketaatan. Yang pertama adalah ketika Tuhan menjanjikan keturunan kepada Abraham, Abraham meyakini bahwa janjinya akan ditepati, dan Abraham menganggap itu sebagai kebenaran. Nah, yang diperkatakan Tuhan, yang dijanjikan oleh Tuhan dianggapnya sebagai kebenaran, diperhitungkannya sebagai kebenaran. Sangat sulit secara manusia jika usia yang sudah tua bisa mendapatkan keturunan, tetapi Abraham yakin kepada Tuhan, dan janji yang Tuhan ucapkan dipegang teguh, bahwa Tuhan yang berkata, "Akulah perisaimu," Tuhanlah yang akan menggenapi janji-janjinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, janji keturunan tadi dikatakan bahwa Abraham tidak memiliki anak, tetapi Abraham yakin dengan hanya ditunjukkan, Tuhan memberikan penghiburan dengan tunjukkan cakrawala, alam bintang, kemudian Abraham melihatnya, oh ya, ini janji Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita yang bagaimana bisa mengerti janji Tuhan? Yang pertama, yang paling mudah adalah ya dengan membaca Kitab Suci ini. Oh, ada janji Abraham, itu pun berlaku atas kehidupan kita. Kemudian kalau kita mengalami suatu masalah, oh bagaimana bisa melihat pertolongan Tuhan? Ya, kita bisa runut kebaikan-kebaikan Tuhan, sinyal-sinyal apa yang ada di dalam kehidupan kita tangkap dengan baik, dan kita mengimani, oh ya, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti tidak akan mempermalukan. Seperti Abraham sebagai orang laki-laki pada masa itu, kalau tidak memiliki keturunan juga dianggap sebagai aib. Tetapi Tuhan yang sang pelindung, Tuhan sang perisai itu tidak akan mempermalukannya, dan Abraham memegang teguh janji itu. Meskipun dikatakan bahwa tanah atau negeri itu diberikan kepada keturunannya, ya Abraham pun tetap mengimaninya, tetap bersyukur karena berkat tentang negeri pada waktu itu diberikan kepada keturunannya. Dalam angan-angannya, dalam gambaran pikirannya, dalam kegalauannya, dia memiliki satu harapan bahwa Tuhan akan memberikan keturunan dan akan menikmati negeri yang sudah dijanjikan itu. Yang kedua adalah bagaimana Tuhan merancangkan dan menceritakan perjalanan hidup Abraham dari awal sampai akhir. Bahkan keturunannya akan mengalami masa-masa masa-masa dijajah oleh Mesir selama 400 tahun.
diceritakan semuanya, kemudian dia akan menikmati, keturunannya akan menikmati, dan dia mengamininya. Masa-masa yang sudah dinubuatkan atau yang sudah dilukiskan, sudah digambarkan, sudah diberitahukan kepada Abraham tentang kehidupannya yang akan datang, tentang perjalanan keturunan yang akan datang. Nah, ini berlaku kepada kita, bahwa Tuhan yang disembah oleh Abraham juga Tuhan yang disembah oleh kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia merencanakan sesuatu yang indah, merencanakan kehidupan yang baik, damai sejahtera. Dia tidak akan merancangkan malapetaka atas kehidupan kita. Jadi perlu kita meyakini janji-janji Tuhan yang sudah dicanangkan, yang sudah diucapkan kepada Abraham, kita terima sebagai janji, sebagai orang-orang keturunan orang Abraham, sebagai orang percaya. Dan kita akan menikmati, kalau kita memegang teguh janji Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara, Tuhan akan memberkati, ya kita akan menikmati itu. Dan yang menarik adalah berkat itu tidak harus kita yang merasakannya. Berkat itu tidak harus kita yang menikmatinya. Tetapi terkait dengan keturunan Abraham yang sudah dijanjikan tadi, anak cucu kita akan menerima berkat-berkat itu. Dan kita yang sampai hari ini percaya kepada janji Tuhan akan menikmati berkat surgawi yang melimpah. Ketika secara daging tidak menikmati berkat-berkat jasmani, ketika kita dipanggil Tuhan, kita sudah tersedia berkat-berkat yang surgawi yang luar biasa.